Assalamualaikum. Halo ayah dan bunda semua. Kan bicara tentang bagaimana cara atau proses pendampingan yang baik agar anak-anak kita di masa pandemi COVID-19 dapat belajar dengan optimal. Video ini penting diperhatikan oleh seluruh orang tua atau seluruh orang yang memiliki anak, adik, atau siapapun yang sedang menempuh jalur pendidikan. Dan di masa pandemi ini, proses pendidikannya perlu kita dampingi. So, tonton terus video ini sampai habis ya, sehingga ayah dan bunda tahu proses pendampingan yang baik, sehingga pembelajaran di era COVID-19 ini dapat berlangsung dengan optimal. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriana, kita di sini untuk belajar. Nah, ayah bunda semua, apa kabarnya nih? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala aktivitasnya. Amin ya Robbal Alamin. Ayah dan bunda serta teman-teman semua sudah dengar dong bahwa pembelajaran di tahun ini akan tetap dilaksanakan proses pembelajaran online untuk anak-anak kita, baik di tingkat SD, SMP, SMA, dan bahkan perguruan tinggi. Karena alasan itu, maka penting bagi kita sebagai orang tua atau orang dewasa terus mendampingi proses pendidikan anak-anak kita. Video ini sekaligus untuk membuka mata kita bahwa dari sudut pandang saya sebagai seorang guru, maka orang tua wajib tahu bagaimana proses pendidikan itu dilaksanakan pada masa COVID-19 ini. Dan bagaimana proses pendampingan yang efektif agar anak bisa belajar dengan optimal. Langkah-langkah apa saja sih yang harus ayah dan bunda lakukan dalam proses pendampingan terhadap anak? Yang pertama, jalin komunikasi yang baik antara kita sebagai wali murid dengan pihak sekolah, terutama terhadap wali kelas. Jangan sampai kita tidak tahu perkembangan informasi yang ada di sekolah, karena informasi-informasi terbaru harus diupdate dan agar kita tidak ketinggalan informasi terkait pendidikan anak kita. Yang kedua, kembalikan fungsi rumah sebagai madrasah. Ini sudah sama-sama kita sepakati dari zaman dahulu, bahwa madrasah pertama bagi seorang anak adalah rumahnya sendiri melalui ibunya, ayahnya, melalui keluarganya. Itu adalah proses pendidikan pertama yang anak terima di dalam keluarganya. Maka kembalikan fungsi ini di masa pandemi seperti sekarang ini. Artinya, proses pembelajaran harus tetap ada dan harus tetap dilaksanakan meski dari rumah, melalui orang tuanya atau orang-orang dewasa. Bisa saja bukan orang tuanya, bisa kakaknya, bisa omnya, tantenya, atau siapapun yang bisa memberikan pelajaran kepada anak. Yang ketiga, masa belajar di rumah saatnya anak belajar keterampilan baru. Keterampilan-keterampilan yang belum tentu diajarkan di sekolah, tetapi kita sebagai ayah dan bunda menguasai keterampilan tersebut. Contohnya, misalnya seorang ayah bekerja di kantor sebagai ahli komputer, maka orang tua bisa mengajarkan anak tersebut cara menggunakan komputer, atau ajarkan anak-anak hal-hal sederhana seperti membuat ketupat atau kerajinan-kerajinan lainnya. Yang keempat, jadi di masa pandemi COVID-19 ini, guru-guru pasti memberikan tugas formal atau tugas belajar yang harus dilakukan anak-anak melalui aplikasi atau WA Group. Jadi, tugas orang tua hanya mendampingi anak. Pastikan anak-anak menyelesaikan tugas pendidikan tersebut. Jadi, kita sebagai orang tua harus mengontrol, karena terkadang anak-anak itu suka tidak terkontrol. Yang kelima, jangan pernah mengerjakan tugas anak walaupun itu tugasnya gampang. Karena justru itu akan membodohkan anak
dan proses pembelajaran tidak akan terjadi. Biarkan anaknya mandiri, jangan sampai kita yang mengerjakan, anak yang menyalin. Biarkan anak yang mencari, kita dampingi. Jika anak tidak bisa, kita ajarkan. Jika orang tua tidak bisa, maka difasilitasi. Yang keenam, jika anak mengantarkan tugas, orang tua wajib untuk memperhatikan anaknya dengan memenuhi standar kesehatan protokol COVID-19. Pastikan anak pakai masker, sarung tangan, hand sanitizer, dan sebagainya. Itu penting karena siapa lagi yang harus memperhatikan anak kalau bukan orang tuanya. Yang ketujuh, pastikan gadget anak terkontrol dan orang tua tahu apa saja yang ditonton oleh anak. Orang tua bisa sajikan video pembelajaran yang bermanfaat untuk anak-anaknya. Lalu orang tua memberi feedback kepada anak, lalu uji anak-anak tersebut. Seperti, tadi belajar apa? Atau kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya ada di video tersebut. Jadi pembelajaran bermakna. Anak-anak bukan hanya menonton, tapi benar-benar harus menyerap informasi dengan baik dan benar. Jadi pembelajaran itu terjadi kalau orang tua mendampingi anaknya dengan benar. Kalau dibiarkan begitu saja menonton video sendiri, anak-anak akan lupa dan belum tahu ada hal yang bisa dipelajari atau bisa dipetik dari video-video yang ditonton oleh anak. Nah, sekian dulu ya tips cara mendampingi anak di masa pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum.